Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Butini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran online pada hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tema 5, lalu kita sudah masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 2. Pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Butini akan memimpin anak-anak bisa ikut berdoa dan juga membaca doa yang ada di layar dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan, agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Dan anak-anak, siapa yang masih ingat? Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai informasi tentang cuaca. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai keberagaman, yaitu keberagaman pakaian adat. Lalu yang ketiga, anak-anak juga sudah belajar mengenai pecahan untuk menyatakan bagian dari keseluruhan benda. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 1 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah perubahan cuaca. Ya, jadi nanti Butini ada contoh cerita mengenai perubahan cuaca. Lalu yang kedua, kita akan belajar macam-macam gerak tari berdasarkan waktu. Lalu yang ketiga, kita akan belajar membandingkan dua pecahan. Nah, anak-anak, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu perubahan cuaca. Ya, seperti yang sudah Butini sampaikan tadi, di sini Butini ada cerita mengenai perubahan cuaca. Ya, ini bacaannya berjudul Perubahan Cuaca Hari Ini. Ya, anak-anak silahkan dengarkan dan perhatikan dengan baik. Pagi ini udara terasa hangat. Terdapat awan tipis di langit. Matahari bersinar dengan terang. Angin juga berhembus semilir. Anak-anak berangkat sekolah dengan nyaman. Siang hari saat pulang sekolah, di langit terlihat kumpulan awan. Matahari tidak bersinar dengan terang karena terhalang kumpulan awan. Udara pun menjadi tidak panas lagi. Cuaca berawan nyaman digunakan untuk bermain di luar ruangan. Malam hari angin bertiup lebih kencang dan tidak nampak bintang di langit. Kumpulan awan masih menutupi langit. Tak lama turun rintik air hujan dari langit. Terkadang saat hujan terlihat cahaya kilat berwarna putih dan terdengar suara gemuruh di langit. Nah, itu dia anak-anak bacaan yang berjudul perubahan cuaca hari ini. Ya, banyak sekali ya informasi yang anak-anak bisa dapatkan dari bacaan ini. Nah, pada teks
bacaan sebelumnya ini menunjukkan adanya perubahan cuaca. Perubahan cuaca ini dapat terjadi dalam waktu yang cepat. Ya, misalnya tadi dalam satu hari, pagi, siang, dan malam itu cuacanya bisa 3 kali berubah, ya, hanya dalam waktu satu hari. Perubahan cuaca ini biasanya ditandai dengan adanya keadaan cuaca yang berbeda dari sebelumnya. Ya, misalnya tadi waktu pagi hari cuacanya cerah. Lalu ketika siang hari cuacanya berawan. Dan ketika malam hari cuacanya berubah menjadi hujan. Nah, itu dia anak-anak informasi mengenai perubahan cuaca. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai gerak tari berdasarkan waktu. Ya, kalau anak-anak masih ingat di semester 1 kemarin kita sudah pernah membahas tentang gerak tari berdasarkan waktu ini. Nah, supaya anak-anak ingat kembali, kita akan bahas lagi. Dari yang pertama, yaitu gerak tari dengan waktu cepat. Nah, ini Butini ada contoh gambar gerak tari berdasarkan waktu. Ini menirukan gerak kupu-kupu terbang. Ya, jadi gerak tari dengan waktu cepat itu hitungannya adalah 1. Ya, jadi ketika kedua tangan di atas, ini hitungannya sa. Lalu ketika tangannya di bawah, ini hitungannya tu. Jadi cepat, 1. Lalu yang kedua adalah gerak tari dengan waktu sedang. Ya, gerakannya sama, nah hitungannya yang berbeda. Kalau tadi hitungannya hanya 1, nah untuk gerak tari dengan waktu sedang ini hitungannya 2. Ya, jadi 1 ketika kedua tangan di atas, lalu 2 ketika dua tangan sudah di bawah. Ya, jadi 1, 2. Lalu yang ketiga adalah gerak tari dengan waktu lambat. Ya, gerakannya sama, hitungannya ini lebih lambat. Ya, jadi hitungan 1 sampai 4. Dari ketika tangan di atas sampai tangan di bawah. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Hitungannya lebih lambat. Nah, itu dia anak-anak ada 3 gerak tari berdasarkan waktu. Nah, selanjutnya Butini bertanya, siapa yang suka coklat? Ya, pasti sebagian besar anak-anak ini menjawab suka coklat. Nah, Butini juga suka. Nah, sekarang Butini ada contoh soal cerita yang berhubungan dengan coklat. Ya, anak-anak perhatikan baik-baik soal cerita berikut ini. Ayu dan Jaka masing-masing memiliki 1 coklat yang sama besar. Selanjutnya, Ayu ini memotong coklatnya menjadi 4 potongan yang sama besar. Ya, jadi tadi Ayu mempunyai 1 coklat yang besar. Ya, jadi Ayu memotongnya menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, contohnya ada di layar seperti yang digambar ya. Ini menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, anak-anak, berarti setiap satu bagian ini jika dibuat pecahan nilainya berapa? Iya, jadi nilainya 1/4 untuk setiap potongnya. Ya, di satu potong ini bernilai 1/4, juga 1/4, 1/4 dan juga 1/4. Selanjutnya, Joko ini memotong coklatnya menjadi 6 potongan yang sama besar. Nah, ini contohnya ketika sudah dipotong menjadi 6 bagian. Nah, setiap satu bagian ini berarti bernilai berapa, anak-anak? Ya, bernilai 1/6 atau 1/6.
Ya, jadi ini 1/6. Juga 1/6, 1/6, 1/6. Nah, potongan yang lain juga. Jadi setiap potongan ini bernilai 1/6 atau 1/6. Selanjutnya, Ayu mengambil satu potongan coklat miliknya. Jaka juga mengambil satu potongan coklat miliknya. Ya, anak-anak ingat-ingat kembali tadi satu potongan coklat milik Ayu bernilai berapa? Ya, bernilai 1/4. Sedangkan satu potongan coklat milik Jaka tadi yaitu bernilai 1/6. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Manakah potongan coklat yang lebih besar? Nah, anak-anak untuk membandingkan besarnya pecahan ini kita dapat menggunakan tanda. Tanda yang dapat digunakan untuk membandingkan pecahan ini adalah tanda kurang dari, ya. Tandanya yang putih ini di tanda panah ini, tanda kurang dari. Lalu yang kedua bisa menggunakan tanda sama dengan. Lalu yang ketiga ini adalah tanda lebih dari. Nah, anak-anak kalau tadi milik Ayu 1/4 dan juga milik Jaka 1/6. Nah, di antara kedua pecahan ini manakah yang lebih besar? Iya, yang lebih besar adalah 1/4. Maka kita menggunakan tanda lebih dari. Jadi, potongan coklat yang diambil Ayu ini lebih besar daripada potongan coklat yang diambil oleh Jaka. Nah, itu dia anak-anak materi pembelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 35 sampai 36. Ya, penilaian harian A dan B. Jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS tematik. Jangan lupa nanti difoto dan dikirim ke Bu Tini. Ya, nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Bu Tini akan memimpin anak-anak, silahkan ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya, tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.